Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bersyukur untuk hari yang baru, kesempatan yang masih Tuhan berikan buat Bapak Ibu dan kita semuanya yang ada di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah raya pagi hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh bersama-sama. Dan kita akan menyanyikan sama-sama satu pujian yang mengawali saat teduh pagi hari ini. Rindu
Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk bersekutu dengan Dia. Allah telah memanggil kita di dalam ibadah raya ini, supaya kita boleh mendengar firman-Nya, memuji, bersekutu bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita berikan salam kanan kiri kita. Katakan salam damai, salam berkat, Tuhan menyertai, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pagi ini pagi yang luar biasa, amin. Saya yakin di sini orang-orang juga yang luar biasa hadir di tempat ini. Pengorbanannya sempurna untuk setiap kita. Mari Bapak Ibu pagi ini kita datang kepada Tuhan. Kita bawa syukur kita. Siapkan waktu ini untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Yesus, kasih setiamu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur untuk setiap kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan. Sebentar kami mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang dahsyat. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan amin. Kuasanya bekerja saat kita bersorak memuji Tuhan. Amin, amin Bapak Ibu. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita sangkakala berbunyi, ada panggilan kudus, ada panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Mari bangkit saudara. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan. Amin. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Dari seluruh bumi, dengar suara Kristus. Dengar suara Kristus. Mari kita bangkit saudara. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan. Amin. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, amin, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang.
haleluya. Masih siap bersorak untuk Tuhan, amin. Sekali lagi beli sorak-sorai untuk Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Batu karang yang teguh, amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Boleh angkat tanganmu? Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, Dasar berkuasa. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama. Bersorak bagi namamu. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan.
agung dan perkasa. Amin. Begadang percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu boleh untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik. Karya salib-Mu sempurna untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Amin. Sungguh kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu
Engkau telah memberikan nyawamu untuk menebus hidup kami, supaya kami layak, supaya kami diperkenan, supaya kami boleh masuk ke rumah Tuhan. Kami bersyukur darah-Mu menghapus pelanggaran-pelanggaran kami, menghapus kesalahan-kesalahan kami. Kami memuji Engkau, ya Yesus Kristus. Kami memuji Engkau, ya Bapa, ya Roh Kudus. Kami mau supaya hidup kami boleh menyenangkan Engkau, senantiasa menjadi orang-orang beriman, orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapkanlah diri kami untuk menerima sabda kebenaran-Mu. Lawatlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita dan bertekad untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami, supaya kami boleh semakin berjalan, semakin jauh mendekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu, pakailah hamba-Mu, sembunyikanlah di belakang salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bulan ini kita akan membicarakan tema utamanya adalah mengenai pengorbanan, penebusan, dan kebangkitan Kristus. Pagi hari ini tema utamanya adalah Kristus Imam Agung kita. Kristus Imam Agung kita. Mari kita membuka di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 25. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 25. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab kita berbicara mengenai Allah yang maha kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dia yang maha kudus itu artinya Dia yang jauh dari kecemaran, kenajisan, dosa-dosa, pelanggaran,
noda-noda jauh daripadanya. Karena dia kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Orang-orang saleh di perjanjian lama punya keyakinan Allah begitu kudus. Kalau mereka berjumpa dengan Tuhan Allah yang maha kudus, maka mereka selalu berkata, celakalah aku, celakalah aku. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesaya, celakalah aku. Aku binasa, aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kemudian Hakim Gideon, slide selanjutnya, next, berkata, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan. Ya, kalau ditulis huruf besar, malaikat Tuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya ditulis the angel of the Lord, itu adalah Tuhan sendiri yang menyatakan diri kepada hakim-hakim, kepada nabi-nabi. Celakalah aku, katanya, telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Next, Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden. Taman Eden pintu masuknya dijaga oleh kerub-kerub, oleh malaikat-malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menghalangi keduanya mengambil buah dari pohon kehidupan. Karena Allah ada di sana, tidak boleh lagi masuk. Kamu sudah jatuh di dalam dosa. Kamu sudah ada di dalam kegelapan. Maka pemazmur berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Allah? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Next. Siapa yang boleh Tuhan mendekat kepadamu? Siapa yang boleh masuk ke rumahmu, ke gunungmu yang kudus? Dengan kerendahan hati, pemazmur berkata, suruhlah terangmu, kesetiaanmu datang ya Tuhan. Supaya aku dituntun, supaya aku dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Celakalah aku, siapa yang bisa membawaku ke sana? Siapa yang bisa membawa manusia yang sudah cemar hidupnya untuk datang kepada Allah? Siapakah yang dapat menuntun untuk mengenalnya dan beroleh keselamatan daripadanya? Tidak ada satupun yang dari bawah, dari bumi ini yang bisa membawa naik ke surga. Selain yang dari atas, turun dulu ke dalam dunia. Kalau yang dari bawah, tidak bisa. Baru yang dari atas turun, baru bisa dibawa kembali ke surga yang mulia. Tidak ada satupun dari bumi naik ke surga. Kalau Allah pribadi yang kedua, Yesus Kristus turun ke bumi. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia tidak lagi mengenal Dia.
seperti orang yang kecelakaan lalu gegar otaknya. Dia kehilangan memori ingatannya. Seperti orang yang mengalami demensia yang sudah akut sekali. Tapi ada perasaan-perasaan pengen mengenal tapi tidak bisa mengenal. Karena Allah begitu kudus, begitu suci, begitu mulia. Pengen mengenal Dia. Tapi pengetahuan mengenai Dia, pengenalan mengenai Dia itu diraba-raba. Benar enggak? Sama seperti seorang raja, suatu kali didatangi oleh tamu-tamu dari kerajaan sahabatnya. Lalu untuk menghibur tamu-tamunya, raja itu mendatangkan orang-orang buta di istana raja. Kemudian raja sudah mengatur dibawanya seekor gajah. Masuk ke istana raja. Lalu orang buta itu satu persatu suruh mendekat kepada gajah, suruh meraba-raba, suruh menebak ini apa katanya. Orang buta pertama, dia pegang tubuhnya. Lalu orang buta pertama bilang, wah ini seperti tembok ini yang saya pegang ini. Lalu tamu-tamu itu jadi tertawa semua. Kepingkel-pingkel. Tembok katanya, mereka tertawa semua. Orang buta yang kedua disuruh memegang ekornya. Dibawa, dituntun, pegang ekornya. Ini apa ya? Lalu bilang, ini tali. Lalu terpingkal-pingkal juga itu tamu-tamu itu cekakaan. Wah ini, mereka senang sekali dengan hiburan dari sang raja itu. Lalu orang buta yang ketiga suruh memegang belalainya. Ini apa ya? Belalai seperti pipa yang besar, yang lentur itu. Pipa air ini. Tertawa semua tamu-tamu. Dan yang terakhir disuruh megang kakinya. Pegang kakinya satu persatu. Lalu orang buta yang keempat itu bilang, wah ini seperti tiang rumah ini. Dan itu menjadi hiburan. Itu sama seperti orang yang jatuh di dalam dosa, pengen mengenal Allah kembali. Aku pengen mengenal Engkau Tuhan. Tapi siapa yang bisa datang ke rumah Tuhan, ke gunung Allah? Maka mereka meraba-raba. Mengapa muncul kepercayaan pergi ke gunung ini? Wah, di sana ada roh-roh. Pergi ke Gunung Kawi, oh di sana ada kuasa-kuasa yang besar. Ke gunung-gunung, kepercayaan mengenai animisme, percaya sama benda-benda pusaka. Wah, percaya kepada sesuatu yang begitu besar sekali. Entah itu benda-benda langit yang besar, gunung yang besar, lembah, rawa. Pasti di sana ada sesuatu yang besar. Manusia pengen mengenal Dia. Tapi seperti orang buta itu. Tidak mengenal Allah yang sejati. Surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam agung. Imam agung yang ada di rumah Allah. Rumah Allah di perjanjian lama itu disebut juga sebagai gunung Allah. Rumah Allah, gunung
burung Allah itu sebuah kiasan yang mau menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir di sana, Dia bersemayam di tempat kudusnya. Yesus Kristus menurut surat Ibrani adalah Imam Agung. Kita tentu mengenal kata imam, ya, imam. Imam itu apa? Ya. Imam itu para pemimpin umat. Banyak imam di Perjanjian Lama. Agama-agama yang lain juga punya imam. Apa sebenarnya tugas dari seorang imam itu? Tugasnya apa? Seorang imam itu tugasnya untuk menjadi perantara. Umat mau datang kepada Tuhan, lalu imam memperantarai. Umat membawa persembahan binatang yang hidup yang tidak bercacat celah, kemudian membawa hasil ladang. Imam yang memperantarai. Persembahanmu saya sampaikan ya kepada Tuhan Allahmu. Kalau umat berdosa, entah itu sengaja atau tidak sengaja, umat datang kepada imam di bait Allah. Umat membawa korban penghapusan dosa seperti burung tekukur, domba, membawa korban. Umat mengkoreksi diri, Tuhan, aku telah berdosa, aku telah berbuat tidak benar kepadamu, aku telah menyakiti anak-anakku, aku menyakiti pasanganku Tuhan, aku menyakiti orang lain, aku membawa korban. Imam menerima korban ini, menjadi perantara. Ini loh Tuhan, korban dari umat. Jadi umat tidak bisa datang sendiri kepada Tuhan secara langsung karena pelanggarannya, karena dosa-dosanya. Namun meskipun sudah diperantarai oleh imam-imam, umat itu sebenarnya tidak bisa menyampaikan isi hatinya yang terdalam. Mau menyampaikan, ini loh hati nuraniku Tuhan. Imam tidak ngerti. Imam hanya menerima persembahan saja, membantu di dalam berdoa. Tapi imam itu tidak tahu hatinya umat. Seringkali isi hati terdalam umat tidak bisa disampaikan. Umat masih takut. Orang percaya masih takut, Tuhan, aku masih dikejar-kejar sama dosa-dosaku. Aku diampuni atau tidak ya Tuhan. Aku gelisah, aku khawatir, hati nuraniku masih tertuduh. Tidak bisa puas, tidak bisa lega, jiwa tidak bisa tenang. Para imam di Perjanjian Lama tidak bisa mengetahui isi hati umat yang paling dalam. Pergumulan umat tidak bisa disampaikan secara tuntas. Para imam tidak bisa sepenuhnya mengetahui dosa-dosa umatnya. Para imam tidak bisa memberikan jaminan dosa-dosamu diampuni ya. Pelanggaran-pelanggaranmu dihapuskan, tidak bisa. Karena para imam sendiri masih harus membawa korban persembahan. Tuhan, saya juga orang berdosa. Saya orang yang juga penuh pelanggaran. Saya membawa korban persembahan. Para imam tidak sempurna. Tidak bisa membawa umat untuk dekat dengan Tuhan seterusnya. Di Perjanjian Lama tidak ada satu imam yang bisa menjamin tentang umat, orang-orang percaya sungguh-sungguh bersih hati nuraninya.
Puji Tuhan. Surat Ibrani ini menekankan bahwa Yesus Kristus adalah imam agung. Dia lebih daripada imam. Imam di perjanjian lama. Dia lebih dari imam Harun. Dikatakan di bagian yang lain di surat Ibrani, Yesus Kristus adalah imam agung yang melintasi kemah yang besar. Dia imam agung yang melintasi langit. Luar biasa sekali loh. Dia imam agung yang melintasi langit. Dan dia adalah imam agung yang dapat membawa umat, orang-orang percaya untuk bersekutu dengan Allah kembali. Untuk menyampaikan isi hatinya yang paling dalam. Mengapa Yesus Kristus disebut sebagai imam yang agung? Yang pertama, karena dia membawa umat dengan darahnya sendiri. Dengan darahnya sendiri di kayu salib. Dengan darahnya sendiri dia menyucikan kita. Dengan darahnya sendiri dia membuka jalan hidup yang baru untuk kita. Kita tidak meraba-raba lagi seperti orang-orang buta itu. Kita dibawa untuk datang kepada Allah. Dia membuka jalan hidup yang baru. Dia membersihkan hati nurani kita dengan darahnya. Hati nurani kita tidak menuduh kita lagi. Kamu di masa lalu, kamu pernah melakukan ini toh. Jahatnya luar biasa kamu. Hidupmu ndak beres. Itu hati nurani itu seringkali menuduh seperti itu loh. Karena memang pekerjaan kuasa kegelapan itu menjadikan hati nurani kita ini tertuduh terus. Kamu pernah ndak setia toh? Ndak benar. Dituduh terus, dikejar terus. Ndak ada tempat yang bisa menyembunyikan. Dikejar terus. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tapi darahmu yang merah seperti kirmisi. Menjadi putih seperti salju. Hati nuraninya ketika kita berkata, Tuhan ampuni aku. Sucikan aku dengan darahmu. Hati nurani menjadi putih seperti salju kembali. Yesus sebagai imam agung membersihkan kita dengan darahnya. Ia tahu pergumulan kita, kelemahan-kelemahan kita. Ia tahu dia pernah dicobai ketika menjadi manusia. Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Ketika kita gagal, ia mau memperbarui kita. Ia mau menuntun kita kembali untuk masuk ke rumah Allah, ke gunung Allah. Dia membawa kita supaya kita bisa melihat tahta anugerah kembali. Dia memberikan pengampunan, pertobatan kita ditunggunya. Dia imam agung yang membawa rahmat untuk hidup kita. Dan kita disucikan, kita dibersihkan. Tuhan, aku sudah gagal. Tuhan mengampuni kita. Dia membawa kita kembali kepada Bapa. Karena Yesus Kristus imam agung itu dengan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Kita dibawa untuk datang ke rumah Tuhan kembali. Betapa bersuka citanya hidup kita. Dulu engkau dan saya masih meraba-raba. Siapa Allah? Siapa? Tapi
Tetapi dia datang dengan darahnya untuk melihat supaya kita masuk ke dalam anugerahnya yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Imam Agung. Yesus Kristus menunjukkan dirinya sebagai Imam Agung yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Di surat Ibrani ini ada beberapa ayat yang berkata, Yesus Kristus itu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia Imam Agung yang masuk ke rumah Allah. Dia punya akses ke sana. Dia bisa masuk ke gunung Allah. Dia Imam Agung yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena Alkitab ini ditulis di dalam konteks Asia, maka kalau kita bicara mengenai dia ini tangan kanan saya loh, itu artinya apa? Dia ini orang kepercayaan saya. Dia orang yang saya bisa andalkan. Dia tahu maksud saya. Ya. Kalau dia ini adalah anak buah, wah dia sudah tahu maunya saya seperti ini. Itu tangan kanan. Tangan kanan itu orang kepercayaan. Yesus Kristus itu Imam Agung duduk di sebelah kanan Allah. Jadi hanya dia yang akses ke rumah Allah itu. Ke gunung Allah. Orang bilang banyak jalan menuju ke Roma katanya. Siapa bilang banyak jalan menuju ke kota Roma? Kalau kota Roma bisa melalui berbagai jalan. Tetapi kalau kota Allah, kalau yang duduk di sebelah kanannya, dia tidak memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa masuk ke sana. Tidak ada jalan. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada hidup yang sejati. Maka Yesus Kristus Imam yang agung itu, dia yang membawa kita yang dulu jauh dari Allah sekarang menjadi dekat. Dulu kita ini jauh dari Allah. Kita melarikan diri dari Allah. Kita bersembunyi dari Allah. Tapi Yesus membuat kita yang jauh menjadi dekat. Karena dia Imam Agung. Imam Agung. Supaya kita menjadi dekat bersama dengan dia, dan kita yang menjadi dekat ini dikatakan kita harus saling menasihati, ya. Kita harus saling menolong satu sama lain. Tahu singkatannya GIA? Ada jemaat yang berkata kepada saya, Pak Mikus tahu singkatannya GIA? GIA itu apa? Gereja Iki Akur katanya. Jadi gereja ini harus, karena kita punya Imam Agung yang luar biasa, kita harus rukun satu sama lain. Saling menasihati. Saling mendorong di dalam pelayanan. Bertumbuh bersama. Rajin bersama-sama di dalam ibadah raya. Saling memperhatikan, rajin berbuat baik. Sementara kita menunggu Tuhan datang untuk kali yang kedua.
gereja ini akur bukan karena, kata jemaat yang berkata kepada saya, bukan karena 70% jemaatnya itu masih ada hubungan darah satu sama lain. Ini saudaranya di sana saudaranya di sana. Jadi nyambung semua. Ya. Yang di bangku yang ketiga sama kelima masih saudara itu. Masih nyambung semuanya. Dasarnya bukan karena sekedar persaudaraan secara sama-sama mempunyai keluarga besar, tetapi dasarnya karena Kristus adalah Imam Agung kita yang membawa kita bersama-sama masuk ke rumah Allah. Besok kita masuk ke rumah Allah bersama-sama, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai ada yang terluput. Maka kita harus mendorong. Ayo, giat ya, layani Tuhan, jangan mundur. Jangan mundur, semangat, ambil bagian di pelayanan yang lain. Ikut pembekalannya. Ini dibuka beberapa kesempatan untuk melayani ini. Musik, WL Singer. Mengapa kita melakukan itu? Karena kita memiliki Imam Agung. Betapa bersyukurnya kita. Betapa bahagianya kita. Betapa indahnya gereja Tuhan itu. Karena kita punya Imam Agung yang luar biasa. Yang oleh darahnya menyucikan kita, mengampuni kita. Dia adalah kepercayaan dari Bapa yang di surga yang bisa membawa kita kembali pulang ke rumah. Ada saatnya nanti kita akan pulang ke rumah. Bukan ke rumah kita sekarang ini. Ada saatnya kita kembali ke rumah Bapa. Dan kita sedang berarak-arakan untuk kembali ke rumah Bapa. Home, sweet home itu. Coming home. Rindu pulang. Dan Imam Agung itu sudah menyediakan. Tapi sebelum kita menanti kedatangannya, kita harus rajin melayani. Jangan kendor, semangat, ya, bersekutu bersama melalui BDF. Berdoa bersama-sama supaya keluarga kita kuat. Supaya kita boleh saling bertumbuh, berbuah banyak. Karena Kristus adalah Imam Agung kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih selain kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Kami hanyalah manusia yang penuh dengan dosa Tuhan. Tetapi Engkau mengasihi kami begitu rupa Tuhan. Sehingga Engkau turun ke dunia ini. Memberikan hidup-Mu Bapa untuk kami. Sehingga kami boleh hidup kembali. Bahkan kami boleh menikmati kembali surga yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah imam agung kami Tuhan. Biar itu menjadi pegangan hidup kami. Menjadi iman kami Bapa. Bahwa hanya Engkau Yesus satu-satunya imam agung kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah tercurah di atas kayu salib itu boleh menjadi satu penebusan dosa buat kami yang begitu besar. Anugerah-Mu yang tidak terhitung ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Pak Minggus Tuhan. Tuhan memberkati beliau, Tuhan memberkati pelayanannya. Engkau yang menambahkan umur setahun lagi juga buat beliau Tuhan. Pada hari Sabtu kemarin Tuhan juga memberkati kiranya hikmat, marifat, kebijaksanaan yang dari Tuhan memenuhi Pak Minggus. Sehingga Pak Minggus boleh menjadi gembala yang baik bagi jemaat di gereja Isa Al-Masih Kudus ini Tuhan. Engkau juga memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati kehidupannya secara pribadi, beri kekuatan, beri kesehatan. Terima kasih Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Dan jika sebentar kami juga akan menikmati perjamuan Tuhan, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami. Engkau yang melayakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah menerima roti dan anggur? Sebelah kanan saya apakah ada yang belum menerima? Puji Tuhan sudah menerima semua. Sebelah kiri saya di lantai bawah sudah menerima semua. Ya. Di lantai atas apakah sudah menerima semua? Ya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya mengundang para majelis maju ke depan, para rohaniawan maju ke depan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita nyanyikan bersyukur, bersyukur, rapnya saja. Syukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah kau. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukur.
sembah Kau Tuhan. Mari kita mengangkat roti kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang tercabik-cabik? Oleh karena kasih-Nya begitu besar kepada kita, dan oleh bilur-bilurnya dosa-dosa kita diampuni. Kita dibawa masuk ke gunung Allah kembali. Kita naik ke gunung Allah. Kita bersyukur karena tubuh Kristus yang menyelamatkan kita. Dia yang menghapus pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, di masa sekarang. Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka Dia adalah adil dan setia. Dia akan mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan kita. Lihatlah kepada Kristus, dosa-dosamu diampuni. Kau menerima anugerah masuk ke rumah Allah. Dia Imam Agung kita. Mari kita pecahkan roti ini. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat cawan. Bukankah ini anggur yang melambangkan darah Kristus? Darah yang tidak saja memberikan obat bagi kekekalan jiwa, tetapi oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Karena itu letakkan tangan kirimu kalau ada bagian tubuhmu yang sakit. Pandanglah kepada Kristus dan imanilah bahwa darah Kristus Dia menyembuhkan kita, memulihkan kita. Luka-luka, baik itu batin, trauma-trauma di masa lalu, kelemahan-kelemahan fisik, darah Kristus, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau disegarkan kembali. Engkau menerima mujizat. Engkau mengalami tanda-tanda Tuhan sekarang. Engkau menerima keajaiban-keajaiban Tuhan dan mujizatnya masih terjadi sampai dengan hari ini. Darah Kristus, darah anak domba Allah, darah Imam Agung kita yang menghapus segala dosa-dosa dunia. Dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukurlah. Kita nyanyikan rapnya pujian. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau bersyukurlah
Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Pujilah namanya. Haleluya. Imam Agung kita, Yesus Imam Agung kita. Pujilah namanya. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah pujian, nyanyian, syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau. Haleluya, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku, selama hidupku. Bersembah Kau Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom seluruh jemaat GI aku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Minggu depan tanggal 13 April 2025, ibadah raya 1 dan 2 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Krishna Jang, Master Theologia, disertai pelayanan ansambel musik Hosana, GIA Pringgading Semarang, yang akan membawakan kidung pujian untuk memuliakan Tuhan. Dukung dalam doa agar Tuhan berkenan menolong dan memberkati. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, 10 dan 17 April 2025. Pukul 10 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Dukung dalam doa bagi ke-11 saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada hari Rabu, 16 April 2025 pukul 4 sore. Nama-nama ke-11 jemaat dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Apabila ada keberatan yang sah, dapat disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat hari Minggu, 6 April 2025. Ibadah Jumat Agung dengan judul khotbah Getsemani, taat pada kehendak Allah, akan diadakan pada hari Jumat 18 April 2025 pukul 5 sore. Pembicara pendeta Minggu Minarto Pranoto. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 05 Manziu. Judul khotbah Kristus Bangkit, Hidup Kita Bagi Allah, dengan pembicara Pendeta Elisa Samuel CS. Kenaikan Tuhan Yesus dengan judul khotbah Kemuliaan Kristus atas seluruh ciptaan akan diadakan pada hari Kamis, 29 Mei 2025 pukul 5 sore.
pembicara pendeta Minggu Minarto Pranoto. Rally Doa Pentakosta akan diadakan pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni 2025 pukul 6 sore di ruang ibadah utama lantai 2. Dimohon seluruh kegiatan dan ibadah seksi bergabung dengan acara ini. Youth Revival Night oleh Seksi RBK GI Aku akan diadakan pada hari Sabtu, 19 April 2025, pukul 5 sore dengan pembicara Pastor Yogi Santoso dari GBT KAO Semarang. Mari gabung dan terima berkat Tuhan melalui ibadah ini. Kudus Bernyanyi Season 2 dengan tema Damai Kotaku akan diadakan pada hari Senin, 21 April 2025, pukul 18.30 di Gedung Utama GI Aku. Mari datang dan dukung dalam doa untuk kelancaran acara ini. Pekan Alkitab Kudus 2025 akan diadakan pada tanggal 29 April sampai 1 Mei 2025 di GIA Kudus, GKMI Kenari, dan Gereja Baptis. Rincian acara selengkapnya dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Mari hadir dan ramaikan acara ini. Pelayanan dan persembahan. Bagi seluruh jemaat yang ingin terlibat dalam pelayanan di ibadah GI Aku, dapat menghubungi masing-masing contact person yang tertera dalam warta cetak maupun elektronik. Let's come and join our team. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan update informasi seputar gereja nih. Demikian Warta Sepekan Giaku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Masih diumumkan apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa kehilangan perhiasan, pada waktu hadir dalam ibadah raya yang kedua minggu kemarin, silakan menghubungi saya untuk mengambil barang tersebut. Ya. Kemudian apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir? Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Apakah ada? Tidak ada. Oh, ada. Di sebelah kanan kami menyampaikan selamat datang, ya Ibu Rubandiah, betul? Iya, puji nama Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun dari tanggal 31 atau tanggal 30 sampai hari ini. Atau beberapa di antara Bapak Ibu ada yang belum sempat disampaikan, didoakan, silakan bangkit berdiri. Termasuk ya Bapak Minggus, ya. Ada banyak di sayap kiri. Setelah mendapatkan kenang-kenangan dari gereja, nanti Bapak Gembala akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan silakan duduk lagi. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di tengah minggu ya. Jadilah saksi Kristus, jadilah murid Kristus dan nyatakan kabar gembira, kabar sukacita dari Injil yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur jemaat boleh datang untuk meresponi panggilan-Mu. Panggilan Allah untuk ibadah raya bersama. Biarlah kami boleh terus saling menasihati satu sama lain, saling mendukung, mengasihi dengan tulus. Dan sungguh-sungguh boleh rajin melakukan kebaikan, dan mendukung di dalam doa satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur jemaat-Mu telah mempersembahkan hidup mereka kepadamu ya Tuhan. Kami juga bersyukur mereka juga boleh membawa persembahan mereka. Baik perpuluhan, baik persembahan melalui kotak kolektor maupun persembahan melalui digital.
Tuhan mereka memberikan dengan sukacita. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, yang mendukung pekerjaan Tuhan di gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Engkau memberkati satu persatu keluarga anak-anak yang ada. Terima kasih ya Tuhan untuk persembahan ini kami membawa semuanya kepada Tuhan. Dan biarlah boleh dipakai untuk menyatakan karya Tuhan di Kudus ini dan di sekitarnya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang Tuhan tambahkan umur 1 tahun di dalam hidupnya. Berilah mereka takut akan Tuhan, hikmat Tuhan, panjang umur, mengasihi Tuhan, menjadi murid Kristus yang sejati, berkati keluarga anak-anak, berkati masa depannya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah mereka boleh semakin mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan usia lanjut. Kami mau menyebut mereka satu persatu di dalam doa di ibadah raya ini. Kami berdoa untuk Ibu Maye, Ibu Tina, Ibu Linda, Ibu Tanwanyo, Ibu Sofi, Ibu Rokiem, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Yuliana, Ibu Sri Harwati, Ibu Lena, Ibu Rondia, Ibu Liepnio, Saudari Mariana, Ibu Sulistiowati, Bapak Yosia Indra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Holiang, Bapak Bingcuan, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Agus, Bapak Beni Saburianto. Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Dan mereka yang masih terus bergumul, kuatkanlah iman mereka. Orang-orang yang lansia yang terbaring, Tuhan hiburkanlah mereka, beri mereka sukacita. Dan keluarga, anggota-anggota keluarganya boleh mengasihi mereka, melayaninya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga jemaat ini, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Tuhan berkati satu persatu pendidikan mereka, karir mereka, usaha mereka, dagang, pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta. Tuhan, berilah tuntunanmu, berilah hikmatmu supaya mereka juga boleh berkembang dan semakin boleh menyatakan kesaksian sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk kota ini, Tuhan berkati supaya kota ini selalu aman, dan kami bersyukur kota ini aman senantiasa, semakin stabil sosial politiknya, semakin banyak masyarakat yang mengalami hidup sejahtera. Ya Tuhan, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari bahaya-bahaya apapun juga. Tuhan, proteksi kota ini supaya kota ini menjadi tempat di mana gereja-gereja boleh beribadah dengan tenang dan nyaman. Supaya orang-orang percaya boleh memberitakan kabar gembira kepada siapa saja, boleh bersaksi. Kami berdoa supaya gereja Isa Al-Masih Kudus ini Tuhan, kirim jiwa-jiwa yang baru, penuhi dengan orang-orang yang rindu untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan dan mengerti kebenaran Tuhan. Berkatilah kami untuk memberitakan Injil dan membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau supaya boleh datang ke gereja ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami sungguh mohon belas kasihan untuk bangsa dan negara ini, supaya bangsa negara ini dituntun untuk takut akan Tuhan, untuk hidup benar, menjauhi kejahatan, dan sungguh-sungguh mau bertobat. Kami berdoa
untuk Myanmar ya Tuhan, yang mengalami gempa bumi yang luar biasa sekali. Ada ribuan orang meninggal di sana. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan. Bangsa-bangsa lain boleh datang untuk menolong supaya Myanmar, rezim militernya di sana boleh mencari jalan yang baik supaya negara itu menjadi negara yang damai. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Dan kami berdoa supaya bangsa-bangsa di dunia ini juga mencintai perdamaian. Bawalah kami, jadikanlah kami pembawa damai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau meresponi panggilan Tuhan di dalam ibadah raya ini, lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Nya membangkit